Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, di dalam kehidupan kita hari ini kita merasakan betapa teknologi itu memanjakan kita. Yang dulu kalau kita ingin memberikan kabar kepada sanak keluarga, maka kita mesti mengirimkan surat, dan itu pun sampainya cukup lama. Hari ini orang tidak perlu lagi mengirimkan surat, cukup mereka video call, maka mereka langsung bisa berbicara, benar berkomunikasi, sehingga apa yang mereka ingin sampaikan sampai pada maksud yang menjadi tujuan. Namun sedang jemaah yang berbahagia, kemajuan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif, namun kadang-kadang juga menimbulkan dampak negatif. Satu di antara sifat yang terjadi hari ini namanya flexing. Flexing ini kalau kita lihat secara bahasa, ia adalah bahasa pangnya orang-orang Inggris. Tetapi kalau dibawa ke dalam bahasa kita, flexing itu adalah menunjukkan seluruh kelebihan yang dia miliki. Maka sedang jemaah yang berbahagia, dan ini dampak teknologi semenjak kita memiliki handphone. Apalagi kalau kita memiliki IG atau media sosial, apakah Facebook atau Instagram, maka orang biasanya hampir tidak bisa melewatkan waktu-waktu mereka untuk menuliskan apapun yang mereka tuliskan. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang baru saja membeli mobil baru, maka mereka akan tulis di situ, kerja keras tidak pernah mendustakan hasil. Atau mungkin kita sering melihat ada orang-orang yang mungkin menulis travelingnya, atau musafirnya, atau perjalanannya. Kemanapun dia berada, maka dia akan posting apapun yang terjadi dalam dirinya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tentunya dalam konteks sosial, hal ini akan menimbulkan dua masalah. Satu menimbulkan kebaikan, yang satu akan menimbulkan kemudaratan. Mungkin bagi orang yang positif thinking melihat vaksin tersebut, mereka akan termotivasi untuk bekerja keras atau melakukan hal-hal yang positif agar mereka mendapatkan apa pula yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif memamerkan, kemudian memperlihatkan keutamaan-keutamaan, bisa mendatangkan brand buruk dalam kehidupan kita. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa bentuk buruknya? Pertama akan meminderkan atau melahirkan sifat minder atau berkecil hati ketika lihat orang-orang menunjukkan kekuasaan mereka. Kita lihat ada orang menunjukkan gaya hidup, atau kita melihat ada orang-orang yang setiap saat traveling, sehingga kita yang kemungkinan tidak memiliki keutamaan yang rezeki yang diberikan oleh Allah, rasa iri menengok apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua, mendorong gaya hidup yang tidak tanggung-tanggung. Karena sampai hari ini tidak sedikit orang melakukan flexing, menunjukkan sesuatu yang pantasnya tidak dia lakukan, tetapi dia melaksanakan. Ada contoh kehidupan hari ini, yang paling banyak itu adalah wisata kuliner, makan-makan. Berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang dia tidak mampu, tapi karena ingin diakui eksistensinya, agar dia keberadaannya dilihat oleh orang lain, kemudian seakan-akan dia sukses, maka dia melakukan tindakan yang luar biasa. Ada namanya makan telur ikan, kefir almas namanya. Telur ikan itu harganya ratusan juta, tetapi dipertontonkan oleh orang-orang di media sosialnya, apakah di blognya, atau kemungkinan di YouTube-nya, di channel, dipertunjukkan. Sehingga dia mengatakan, hai kalian yang melihat, saya makan di tempat ini dengan harga yang tidak tanggung-tanggung. Pertanyaannya, kalau dia menunjukkan itu untuk apa faedahnya bagi dirinya? Mungkin dia akan menunjukkan kesombongan. Tapi bagi orang lain,
itu juga akan menimbulkan mudarat karena dia iri dengan apa yang dipertunjukkan demikian rupa. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kemudian apa dampak flexing itu? Akan merubah standarisasi kesuksesan. Karena orang akan menilai kesuksesan itu selalu dinilai berapa banyak materi yang dia dapatkan. Sehingga kalau orang menengok pangkatnya bagus, kemudian hartanya banyak, kebunnya luas, tokonya tidak tanggung-tanggung banyaknya. Sehingga orang selalu menilai kesuksesan seseorang akan ditentukan seberapa banyak materi yang dia kumpulkan. Apalagi sedang jemaah yang berbahagia. Kalau itu dilakukan oleh public figure, ada artis, ada tokoh-tokoh politik, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan ini akan menghilangkan kepercayaan publik. Kita lihat kemarin, beberapa waktu yang lalu ketika terjadinya demo besar-besaran, yang nampaknya juga ada negatifnya yang luar biasa. Orang-orang menjarah rumah beberapa orang, termasuk tokoh publik, Ahmad Saroni dan kawan-kawan dijarah. Tapi berawal dari ketidakpercayaan publik. Karena selama ini kita yakin bahwa Indonesia ini dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sehingga Presiden mengatakan ada namanya efisiensi anggaran. Bahwa anggaran daerah yang selama ini dikirimkan untuk membangun daerah sekarang dipotong 40%. Tapi lucunya di pusat, gaji pegawainya, gaji DPR dinaikkan. Kan tidak berimbang. Apalagi di antara mereka mengatakan, kalau kami diberikan anggaran perumahan hanya 50 juta sebulan, itu belum seberapa dengan kerja kami. Sehingga perkataan itu menyakitkan masyarakat yang hari ini di kelas bawah sulitnya mencari pekerjaan yang mendapatkan uang. Mereka dengan enteng mengatakan 50 juta itu masih sedikit dibandingkan kerja kami. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang pada akhirnya menyulut iri. Perbedaan jolok antara orang miskin dengan kaya. Kemudian menimbulkan kemarahan orang-orang banyak. Sehingga apa yang terjadi yang tidak pernah kita harapkan. Ada orang merusak hal-hal yang sifatnya publik. Merusak kantor, membakar, apalagi menghilangkan nyawa. Tapi semuanya kalau diruntun, yang terjadi itu tidak terlepas dari sikap orang-orang publik yang tidak memberikan rasa simpati kepada orang-orang awam. Maka mereka kemarin dengan mudah mengatakan, kami kalau tampil di TV, gaji kami sekian ratus juta per jam. Sementara duduk di DPR hanya 3 juta. Itu kan belum seberapa. Loh, kalau mereka menganggap tidak seberapa, mengapa harus duduk di situ? Karena maaf, kata-kata yang melontarkan, apakah itu bercanda atau mungkin serius? Tapi karena kehidupan mereka seperti itu yang membuat hari ini gejolak itu tidak bisa dihindari. Sehingga maaf, rasa frustasi masyarakat yang lama terpendam selama ini tertekan. Ditambah lagi dengan kewajiban-kewajiban yang begitu banyak. Yang pada akhirnya timbullah gejolak. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Kalau kita tengok Al-Quran, Allah pernah menceritakan tentang Qarun. Karena Qarun itu termasuk orang milioner yang suka flexing, Pak. Tapi Qarun tidak pernah memasukkan WA. Karena zaman Qarun belum ada WA, itu aja masalahnya. Apa yang dikatakan Al-Quran? فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Tak kala pada waktu tertentu, maka Qarun itu keluar dengan seluruh kenikmatan. Hartanya, kudanya, kuncinya. Kemudian dia keluar fi zinati dengan seluruh kenikmatan, kemewahan yang dia miliki, maka dia meninggalkan tempat tinggalnya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang melihat Qarun, maka mereka berkata kepada Allah, ya Allah, berikan kami seperti apa yang Engkau berikan kepada Qarun. Walaupun pada prinsipnya apa yang terjadi, yang dimiliki Qarun itu pada akhirnya tidak bernilai apa-apa di depan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Qarun keluar dengan golongannya, dengan orang-orangnya yang membawa beberapa kunci. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 9 orang. Wallahu a'lam bishawab. Berapa orang sesungguhnya yang mengangkat kunci Qarun itu? Tapi paling tidak apa yang digambarkan? Betapa irinya orang-orang ketika itu sehingga mereka berkata kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami harta sebagaimana Engkau memberikannya itu kepada Qarun. Orang-orang awam tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan Qarun. Walaupun kita lihat Al-Quran itu mengatakan ada orang-orang soleh yang memberikan nasihat kepada Qarun.
seraya mengatakan, ya Qarun, la tufrihu, fa inna Allah la yuhibbul farihin. Hai Qarun, jangan engkau berbangga-bangga, jangan engkau melihatkan hartamu, jangan engkau mempertontonkan keistimewaanmu. Tapi makin dinasehati oleh orang soleh terhadap Qarun, maka perangai Qarun pun malah menjadi jadi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah contoh jeleknya Qarun. Yang pada saat itu Qarun menjadi orang flexing hari ini. Cuma kalau hari ini kan lebih parah daripada Qarun. Qarun kalau dia memperlihatkan hartanya, hanya sekedar kampung atau tempat tinggal. Tapi hari ini kalau Bapak memperlihatkan prestasi Bapak, itu dilihat oleh orang sedunia. Bahkan bukan satu media. Di grup Meta, grup mulai Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, dan seluruhnya masuk ke dalam. Dan itu dipertontonkan bukan sedikit orang. Dan orang bisa menjadi juga masalah. Ada orang yang menginginkan seperti apa yang kita inginkan. Maka dalam Al-Quran juga diceritakan, inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha alaihi wa atainahu min kunuz. Sesungguhnya kata Allah, Qarun itu adalah bagian dari Musa. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah Qarun itu keluarga Musa dalam tanda kutip pamannya? Karena ada yang mengatakan Qarun itu pamannya Musa. Ada yang mengatakan Qarun itu saudaranya Musa. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apapun yang terjadi, Allah memberikan gambaran bahwa Allah meminjamkan pintu-pintu perbendaharaan harta itu. Kekayaan-kekayaan yang tidak sedikit yang diberikan oleh Allah, diberikan kepada Qarun. Tapi itulah yang terjadi sedang jemaah yang berbahagia. Setiap kali Qarun diingatkan agar dia tidak sombong. Tetapi maaf, tidak seluruh orang bisa memahami. Tadi kita katakan, sampai-sampai ketika orang melihat orang lain kaya, pasti orang berkeinginan dengan itu. Kita juga sama, Pak. Hari ini ada yang kita lihat kawan kita kedainya banyak, rukonya tak sedikit. Kita kan menginginkan juga. Walaupun seandainya diberikan itu belum tentu memberikan kebaikan. Yang jelas apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian bekal menuju akhirat, tapi jangan lupa kalian nasib kalian di dunia ini. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Solat atau ibadah yang kita lakukan tidak boleh kita lalaikan. Tapi juga Bapak Ibu memiliki kewajiban kita, khususnya Bapak-bapak, mencari nafkah bagi keluarga. Tidak boleh meninggalkan keluarga, biarlah Pak Ustaz Allah yang memberikan makan. Yang penting saya ibadah, mati anak kita dia. Karena dalam Islam ketika kita bekerja, itu adalah bagian perjuangan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tapi tidak boleh juga kita tiap hari hanya mencari uang. Apalagi yang sudah tua-tua, yang usia kita tidak seberapa, yang maaf kalaupun kita mati, harta itu pasti ditinggalkan. Bukankah apa yang pernah digambarkan oleh Nabi? Yadba'ul janazah salasah. Orang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 hal. Ahlun wa malun wa amalun. Ada hartanya, ada anaknya, kemudian ada amal. Yang 2-nya akan kembali. Hari ini begitu Bapak jadi pejabat, meninggal jam 7, jam 7:30 sudah ada PLT-nya. Kalau hari ini harta kita banyak, meninggal kita, begitu dikuburkan sebulan setelah itu, berubah namanya, yakni diganti nama dengan ahli waris. Atau mungkin diperebutkan orang. Maka apa yang dikatakan? Tidak ada salahnya hari ini ketika kita dimiliki. Tapi itulah orang-orang yang keras kepala. Ketika diingatkan bahwa rizki itu pemberian Allah, makin diingatkan, makin bertambah-tambah kemungkaran. Maka ketika Qarun diingatkan, apa dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmi indi. Seraya Qarun hanya mengatakan, sesungguhnya aku ini hanya diberi harta sedikit. Apa yang digambarkan oleh Qarun? Karena sesungguhnya Qarun itu menggambarkan bahwa apa yang dia usahakan semata-mata jerih payah beliau. Maka sedang jemaah yang berbahagia, inilah sebuah gambaran kehidupan yang terjadi hari ini. Kita yang setiap hari menengok bagaimana orang-orang mempertontonkan kekayaan-kekayaan mereka. Mudah-mudahan tentunya ini pula lah yang kita pernah bahas untuk berhati-hati. Ada perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 di tahun Hijriah.
Ahzab itu juga disebut dengan perang Khandaq. Nabi dikepung selama 27 hari oleh orang kafir Quraisy yang mereka memang tidak bisa masuk ke Madinah. Karena di Madinah dibuatlah parit yang disebut Khandaq atas inisiatif yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Sahabat ketika itu kebingungan. Mengapa yang terjadi? Karena sahabat sudah tak makan. Tak bisa melakukan transaksi. Tak ada makanan lagi di Madinah. Seluruh makanan habis. Satu ketika Nabi menengok ada sahabat yang menggali parit yang terhalang oleh batu yang besar. Mereka kehilangan tenaga karena mereka sudah tidak lagi menikmati makanan beberapa hari. Diangkatnya perutnya, maka nampaklah batu yang diletakkan di ususnya atau di bawah ulu hatinya untuk menekan asam lambung tidak naik. Begitu sahabat menengoknya, Nabi menengoknya, seraya tidak berkata, hanya mengangkat bajunya. Mereka mungkin gambarkan, ya Nabi, kami ini dalam keadaan lapar. Begitu sahabat menunjukkan Nabi, Nabi angkat pula bajunya. Kalau sahabat satu batu yang melekat pada perutnya, Nabi ada dua. Itulah ayat Al-Quran yang mungkin sering kita dengar hari ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab itu berkenaan dengan perang Ahzab, yakni perang Khandaq atau perang Ahzab yang menunjukkan betapa Nabi mengatakan, kalian berjuang, saya berjuang. Kalian lapar, saya pun lapar. Enggak seperti sekarang. Kami akan membangun sejahtera masyarakat. Anggota dewan dinaikkan gajinya. Alhamdulillah, awak dinaikkan pajaknya. Dan bagus juga lah, Pak. Jadi yang tadi tak kena pajak, semuanya kena pajak. Yang pada akhirnya ya, kita ini apapun yang Bapak lakukan hari ini, mau tak mau, itulah konsekuensinya. Mudah-mudahan tentunya kita berharap Allah membimbing kita. Harta yang kita miliki mudah-mudahan memberikan kebahagiaan di akhirat. Menjadi bekal terindah setelah tiada. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari sifat kesombongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.